Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hal penting dalam hidup ini bagaimana kita memperkaya diri kita dengan hikmah, di mana hikmah itu adalah ilmu, namun tidak semua ilmu adalah hikmah. Di mana orang yang ingin memiliki hikmah dia harus berilmu dan harus mendapatkan taufik dari Allah. Sedangkan orang yang tidak berilmu dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena hikmah itu telurnya, biangnya, bibitnya adalah ilmu. Dari ilmulah lahirnya hikmah. Tapi dikarenakan hikmah itu adalah penerapan yang benar terhadap ilmu, maka tidak semua ilmu bisa menjadi hikmah. Karena di saat ilmu itu tidak diterapkan dengan baik dan benar, maka tidak menjadi hikmah. Untuk bisa seorang manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, agar dia bancar dan lancar mengatakan dan melakukan hikmah, maka tentunya dibutuhkan ridha Allah. Sehingga para ulama as-salafus salih menuntun kita, mengarahkan kita, memperkaya kita agar diri kita ini layak memiliki hikmah. Sehingga kita lihat bahwa para ulama mengatakan tahayyajal hikmatu min arba'i khisal. Hikmah itu akan bergerak, terbit dari diri seseorang di saat dia memenuhi 4 hal. An-nadamu 'ala dzambi, seseorang selalu menyesal kalau berbuat dosa.
Yang kedua, wal isti'dadu lil mauti, siap untuk mati. Karena memang itu perintah dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya setiap saat kita siap dengan Islam, sehingga kapanpun ajal datang kita dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga, wa khuluqul batni, perut yang tidak penuh, tidak mengenyangkan diri, karena orang yang kenyang perutnya itu akan menjadi orang yang malas, orang yang berat. Kemudian yang keempat, wa suhbatuz zuhadi fid dunya, berkawan dengan orang-orang yang zuhud di dunia ini, zuhud terhadap dunia ini, di mana di antara tipuan syaitan kepada manusia, manusia dibuat tergila-gila dengan dunia, membesar-besarkan dunia, berambisi kepada dunia. Sementara dunia ini Allah ciptakan untuk menjadi ruang ujian bagi manusia, karena manusia itu akan dikembalikan lagi ke tempat asalnya, yaitu surga. Namun orang yang gagal dalam ujian di dunia ini akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Sehingga orang yang mengerti hakikat dunia, dia akan berkata, dunia ini hanya ruang ujian. Sehingga tidak boleh seseorang berambisi kepada dunia. Dunia ini hanya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan kita, tidak ada. Karena dunia ini semuanya bersifat terbatas dan sementara. Orang yang tergila-gila dengan dunia, orang yang ambisi dengan dunia, dia akan menyesal. Karena dia tertipu oleh syaitan, sehingga dia dengan godaan syaitan menggunakan dunia kita terpeleset dan terjerumus. Kemudian kita perhatikan hikmah yang lain dari para ulama adalah, alaika bil hikmati fa innaha tujlisul masakina majalisal muluk. Hendaknya engkau memiliki hikmah, karena hikmah itu mampu membuat orang miskin berada di posisi-posisi mulia, posisi-posisi para penguasa. Kita lihat Luqmanul Hakim, Allah puji sampai ada satu surat di dalam Al-Quran dinamai dengan namanya Luqman, surat Luqman. Karena apa? Karena betapa mulianya Luqmanul Hakim. Kalau kita kenal Luqmanul Hakim, siapa orang ini? Maka ada orang datang dari kejauhan safar, ingin bertemu dengan Luqman itu seperti apa? Dibayangkannya Luqmanul Hakim itu seperti selebriti, tinggi, besar, putih, cakep, ganteng, luar biasa penampilannya, kaya raya. Tapi setelah dia cari-cari dan bertemu, ternyata Luqmanul Hakim itu tinggal di dalam tenda saja. Rumahnya itu hanya tenda. Kemudian dia pun bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bahkan budak dimiliki. Ada majikannya yang memiliki dia. Luqmanul Hakim orangnya pendek, kurus dan hitam warnanya. Warna kulitnya hitam. Tapi kita lihat hebatnya dahsyat.
Luar biasa sekali hikmah-hikmah yang mengalir dari dalam diri beliau. Kenapa? Yaitu dia, karena Allah sangat cinta kepadanya, sangat soleh orang ini, sangat ridha Allah kepadanya, sehingga mengalir deras dari mulutnya kata-kata hikmah, mengalir deras dari fisiknya perbuatan-perbuatan hikmah. Kita lihat perkataan para ulama berikutnya adalah dari Al-Imam Syafi'i. Beliau berkata, aqallun nasi fid dunya rahatan al-hasudu wal haqudu. Orang yang paling sedikit istirahatnya di dunia adalah orang yang penuh dengan iri dan dengki. Di saat seseorang itu memuat di dalam dirinya, di dalam jiwanya sifat iri dan dengki kepada orang lain, dia tidak akan bisa beristirahat. Kenapa? Karena pikirannya habis-habisan digunakan untuk memikirkan nikmat yang ada pada orang lain. Dia tidak bisa menerima orang lain mendapatkan nikmat. Dia penuh dengan iri dan dengki. Kita bayangkan seseorang yang iri dan dengki itu adalah orang yang di dalam jiwanya penuh dengan ulat-ulat yang biasa disebut dengan bilatung. Ulat-ulat yang biasa berada di bangkai-bangkai itu perumpamaan tentang orang yang hasud dan haqud, orang yang penuh dengan iri dan dengki. Kata Al-Imam Syafi'i, orang yang dipenuhi jiwanya dengan iri dan dengki tidak akan bisa istirahat, sedikit istirahat. Kenapa? Karena habis pikirannya memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian kita lihat Abu Muawiyah Al-Aswad, beliau menyebutkan, man talaba minallahil khairal katsira fala yanam fil laili wala yaqim. Barang siapa yang ingin mendapatkan hikmah, kebaikan yang berlimpah dari Allah, maka hendaknya dia tidak tidur banyak-banyak di malam hari dan di siang hari. Kenapa? Karena hikmah itu membutuhkan kepedulian yang tinggi, memerlukan kesadaran yang tinggi, memerlukan nurani yang tajam, yang selalu memikirkan kesedihan orang, yang selalu memikirkan bagaimana mengentaskan orang dari permasalahan mereka, sehingga dia hidup untuk memenuhi kebutuhan orang. Dia menjadi pahlawan bagi siapapun. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang penuh dengan hikmah. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang lain dari beliau adalah, man talabal fadla minal li'ami fala yalumanna illa nafsahu idza uhina. Barang siapa yang mengharapkan keutamaan, kebaikan dari orang yang hina jiwanya, maka janganlah dia menyesal di saat ternyata dia terhina akibatnya. Kita di saat tidak tahu bagaimana berkawan, maka ternyata kita berkawan dengan orang yang hina jiwanya, orang yang egois, orang yang penuh dengan iri dan dengki, orang yang tidak berpikir tentang orang lain, hidupnya hanya bagaimana dirinya dan dirinya. Maka orang yang seperti itu kalau kita jadikan kawan, kita akan menyesal. Kenapa? Karena orang yang seperti itu sangat siap mencelakakan kita, sangat siap menghinakan kita.
Karena memang manusia yang tidak mulia dirinya tidak mampu memuliakan orang lain. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun berkata, man namma laka namma alaika. Barang siapa yang menjelek-jelekkan orang untukmu, maka dia siap untuk menjelek-jelekkan engkau untuk orang lain. Kita jangan pernah menganggap bahwa kalau ada orang memuja-memuji kita dan menjelekkan orang lain di depan kita, kita menganggap orang ini baik. Tidak, kawan. Tidak, salah engkau. Di saat dia siap menjelekkan orang di depanmu, itu artinya dia siap untuk menjelekkan engkau di depan orang lain. Sama. Tidak lebih dia dari seorang wartawan yang busuk, wartawan yang jelek. Berita apapun siap dilemparkan kemana saja. Wa man naqala ilaika naqala anka. Barang siapa yang siap mendatangkan berita kepada engkau, maka ingat, dia pun siap membawa berita darimu kepada orang. Sehingga kalau ada orang menceritakan apapun pada orang, kepada kita, maka ingat, dia pun siap untuk menyampaikan apapun yang ada pada diri kita kepada orang. Sehingga jangan tenang kalau ada orang itu bicaranya sok tahu, mengumbar aib orang lain di hadapan kita. Kita merasa tenang dan senang. Tidak, kawan, engkau tidak aman. Tidak aman engkau dari orang ini. Seperti halnya dia itu siap membawa jeleknya orang lain kepada engkau, dia pun siap membawa jelekmu kepada orang lain. Sehingga engkau pun tidak tertutup dari hinaan orang lain berikutnya. Wa man idza ardaitahu qala fika ma laysa fika, kadzalika idza aghdabtahu qala fika ma laysa fika. Maka orang yang jika engkau senangkan dia, memujimu, padahal pujian itu tidak ada pada dirimu, maka ingat, dia siap di saat engkau membuat dia marah untuk memberitakan engkau apa yang tidak ada pada dirimu. Jadi kalau ada orang yang kalau kita senangkan dia, kita beri uang atau kita beri hadiah, dia pun puja-puji kepada kita, kita senang karena dia memuji kita. Ingat, dia memuji karena senang kepada engkau, berarti dia siap sebaliknya. Di saat dia marah kepadamu, benci kepadamu, dia siap untuk mengada-adakan keburukanmu di hadapan orang. Mengada-ada, padahal itu tidak ada pada engkau. Di saat ada orang memuja-muji kita dengan apa yang sesungguhnya tidak ada pada kita, kita dipuja dan dipujinya dengan pujian yang berlebih-lebihan. Kita bilang, loh, memangnya kita seperti yang engkau gambarkan? Seindah itukah aku? Maka ingat, kalau orang yang menggambarkan kita, memuji kita lebih dari apa yang sesungguhnya ada pada diri kita, dia melakukannya karena lagi senang kepada kita, maka ingat bahwa dia pun siap untuk menjelek-jelekkan kita dengan apa yang sesungguhnya tidak ada pada kita saat dia marah, saat dia benci kepada kita. Kemudian kita perhatikan berikutnya perkataan dari ulama lainnya, yaitu Abu Umamah. Man lam yanalkal khairu fi hayatihi fala tabki aynaka ala wafatihi. Barang siapa yang tidak pernah engkau disentuh dengan kebaikannya sepanjang hidupnya, maka
Tidak perlu kedua matamu menangis di saat dia mati. Jadi kita lihat, kita ini berkawan dengan siapa? Berkawan itu dengan orang yang selalu memberi kebaikan kepada kita. Kebaikan itu tidak harus harta dan benda. Kebaikan itu bisa saja nasihatnya. Orang rajin memberi nasihat kepada kita. Orang memberi masukan kepada kita. Orang memberikan anjuran-anjuran kepada kita. Orang melakukan kebaikan itu banyak sekali jumlahnya. Orang yang pernah kebaikannya menyentuh kita, itulah orang yang layak untuk kita tangisi kalau dia wafat, kalau dia meninggal dunia. Tapi orang yang sepanjang hidupnya hanya egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak ada sentuhan kebaikan kepada kita, maka tidak perlu kita tangisi orang itu. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang lain yang juga dari Abu Umamah. Beliau katakan, al-i'tirafu yahdimul iqtirafa wa la tazalil ashrafu tubtala bil atrafi. Bahwa pengakuan-pengakuan itu bisa menghancurkan orang. Dan orang-orang yang mulia-mulia itu sesungguhnya orang-orang yang sedang diuji dengan acungan-acungan jempol. Kita seringkali terpukau dengan orang-orang yang disebut dengan selebriti, orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal dan sebagainya. Kita menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bernasib baik. Tidak, kawan, jangan tertipu engkau. Karena sesungguhnya yang sedang terjadi bahwa seseorang itu di saat semakin menjulang tinggi, dia diterpa dengan angin yang semakin besar. Ujian orang yang semakin populer itu semakin tinggi. Semakin populer seseorang, semakin dia itu mendapatkan ujian yang semakin besar. Sehingga yang terpuji itu adalah orang yang bisa beramal saleh begitu banyak padahal tidak dikenal. Itu lebih mudah ikhlas. Orang itu lebih mudah ikhlas di saat dia tidak dikenali namun bisa berbuat banyak. Kemudian ingat pula, di saat ada orang yang diacungi jempol oleh orang, kemudian kita menganggapnya ini orang sangat berbahagia. Tidak. Bahwa dia itu adalah orang yang sedang diuji dengan acungan jempol itu. Karena orang sedang menunggu kehebatan orang itu, padahal belum tentu dia bisa menyajikan kehebatan yang diharapkan oleh orang. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, at-tawadhu'u yarfa'ul khasis. Sikap tawadhu, merendahkan diri, tidak bersikap bangga diri, itu akan mampu mengangkat orang yang tadinya rendah menjadi orang yang mulia. Wal kibru yad'un nafis. Sedangkan kesombongan itu justru akan merendahkan orang yang mulia. Seseorang yang begitu gantengnya, begitu hebatnya tampilannya, kaya raya,
tapi begitu sombong orang pun merendahkannya, menjauh darinya dan menghinakannya. Wa man talaba riyasata ayathu, barang siapa yang hidupnya menuntut kekuasaan, mencari kekuasaan, dia akan dibuat buta oleh kekuasaan itu. Wa man farra minha tabi'athu, dan barang siapa yang lari meninggalkan kekuasaan, menghindar dari tuntutan kekuasaan, maka dia akan dikejar oleh kekuasaan itu. Kita hidup di zaman keterbalikan. Orang sampai kampanye untuk dapat kekuasaan. Orang sampai puja-puji diri untuk dapat kekuasaan, untuk dapat kepercayaan orang. Orang sampai